zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang perempuan, seorang perempuan pada waktu itu pada puasa di bulan suci Ramadan, dia nggak mampu untuk puasa. Dia sempat melaksanakan dan melakukan puasa di pertengahan atau di jam 12 siang. Perut dia sakit karena haus dan juga lapar. Pernah nggak ngerasain haus sama lapar? Pernah nggak? Pernah apa enggak? Benar pernah. Pernah kan haus sama lapar? Nah ini perempuan begitu juga. Haus banget dan juga lapar banget. Di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia memerintahkan sahabatnya untuk ngomong kepada Nabi. Kenapa? Karena dia udah gak kuat, sakit banget. Dia minta permohonan sama Nabi biar dia bisa ngebatalin. Puasanya. Tuh. Orang dulu mah takut. Melanggar perintah Allah dan Rasulnya takut. Sekarang mah demen. Demen. Dia takut, dia minta izin dulu sama Nabi. Minta diizin dulu biar ngebatalin puasanya. Sesampai di sana, sahabatnya ketemu sama Nabi. Wahai Nabi, ada seseorang atau 2 orang ingin membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia gak kuat, sakit perutnya, haus dan juga lapar. Nabi bilang, sama Nabi diambilin mangkok atau diambilin baskom sama Nabi. Kata Nabi diambil baskom, ini kasihin itu orang. Suruh muntahin apa yang ada di dalam perutnya. Maka pada waktu itu sahabatnya langsung ke tempat tadi. Sesampai di sana, sama Nabi suruh muntahin katanya. Sama Nabi suruh muntahin. Lah orang lapar sama haus suruh muntahin. Nah kalau kita gimana? Kira-kira kita nurut gak apa enggak? Nurut apa enggak? Kira-kira kita nurut apa enggak? Hah? Kalau ini mah enggak, diturutin. Karena yang merintahin Nabi, dia turutin. Yang merintahin Nabi, diturutin. Kalau kita kan gimana duitnya? Ada duitnya, gue kerjain. Nggak ada duitnya, nggak dikerjain. WA aja dibaca doang. Ya. Atau kalau kita minta tolong, ntar dulu. Ya, tolong. Nah ini, pada waktu itu akhirnya dimuntahin. Muntahin. Setelah dimuntahin, keluar tuh semua daging keluar. Wah, kotoran keluar. Maka dicerita kepada Nabi, itu semua yang keluar yang menyebabkan dia tidak tahan akan puasa. Paham nggak? Nggak. Yang menyebabkan dia tidak tahan puasa karena apa yang dia makan sebelumnya dia melakukan puasa. Yang menyebabkan dia tidak tahan puasa ini apaan sih? Puasa adalah ibadah. Ibadah, nggak bisa dicampur baur sama yang lain, sama kemaksiatan. Kalau dicampur baur sama kemaksiatan nggak ada kenikmatan dalam puasa. Nggak ada kenikmatan dalam ibadah kalau dicampur baur sama maksiat. Wah, ibadah sedekah ngasih orang. Tahu ngasih orang? Bangga nggak? Bangga banget. Boleh, gue mah baik. Bangga ngasih orang. Cuman duitnya dari duit yang nggak jelas. Duitnya hasil malak. Duitnya hasil sogokan. Duitnya hasil maling. Duitnya hasil nyopet. Duitnya hasil ngeselin orang. Duitnya hasil nipu buat ibadah.
nggak ada asar di situ. Biasa-biasa aja. Gue padahal sedekah mulu, tapi kok hidup gue begini-gini aja tuh. Begitu juga makanya kalau hal ibadah harus dengan cara yang ibadah. Dengan cara yang baik. Nah ini dia tidak tahan akan puasanya karena sebelumnya dia melakukan sesuatu kemaksiatan atau makan makanan yang haram yang menyebabkan dia tidak tahan akan puasa. Dia tidak tahan akan puasa. Maka jangan sampai ketika datangnya bulan suci Ramadan, jadikan kita termasuk orang yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Ya, karena sungguh beruntung orang yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Maka jadikan diri kita gembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Dan persiapkan dari sekarang di bulan Rajab ini kita menanam, habis itu kita nanam, habis itu kita nyiramin, ya. Habis nyiramin kita panen. Ya, jadi di sekarang nih kita belajar dah untuk jadi baik sehingga kita terbiasa untuk menghadapi bulan suci Ramadan.